kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Isna Novalia. Pada video kali ini, saya akan membahas pada pelajaran saya, yaitu seni budaya. Sebelumnya, mari kita lihat dulu gambar berikut ini. Tahukah kamu gambar apakah ini? Nah, berikut adalah karya dengan media pensil ya, yang diletakkan pada sebuah kertas atau kanvas. Nah, cukup menarik bukan? Karya-karya tadi atau contoh-contoh tadi adalah karya dari gambar bentuk. Kalau begitu, apa itu menggambar bentuk? Menggambar bentuk adalah kegiatan merekam objek di atas bidang datar atau dua dimensi melalui kegiatan secara tepat dan mirip sesuai objeknya dengan memperhatikan bentuk, warna, perspektif, proporsi, komposisi, bayang-bayang. Atau pengertian lain dari gambar bentuk adalah kegiatan memindahkan objek atau benda-benda yang ada di sekitar kita dengan tepat seperti keadaan benda yang sebenarnya menurut arah pandang dan cahaya yang ada. Jadi pada dasarnya tuh gambar bentuk adalah menggambar yang ada di sekitar kita atau di depan kita. Mudahnya seperti itu. Nah, kalau begitu apa bedanya dengan gambar model? Pada dasarnya, pada prinsipnya ya, gambar model ataupun gambar bentuk itu sebenarnya sama. Bedanya, kalau gambar bentuk itu biasanya menggunakan benda-benda yang mati ya. Sedangkan kalau gambar model itu menggambar pada benda-benda yang hidup. Contohnya itu baik tubuh manusia, misalnya seperti itu. Apa itu model? Model itu merupakan objek gambar yang menjadi bahan inspirasi dalam kegiatan menggambar model. Kalau menggambar model merupakan kegiatan menggambar dengan menentukan objek gambar berupa objek tiga dimensi yang digambar atau direkam di atas bidang dua dimensi dengan ketentuan, kemiripan, ketepatan, bentuk, dan warna. Nah, ini contohnya gambar model ya pada wajah manusia. Nah, binatang juga bisa ya. Nah, yang kita bahas kan gambar bentuk. Nah, di sini ada macam-macam gambar bentuk. Saya terangkan ada 3. Ada silindris, kubistis, dan bebas. Nah, ini contohnya dari gambar bentuk silindris. Silindris itu bentuknya yang silinder bulat ya. Contohnya ini mangkok, kemudian gelas, botol, teko. Nah, berikutnya kalau gambar bentuk kubistis itu menyerupai bentuk kubus atau kotak. Nah, ini contohnya. Nah, sedangkan kalau gambar bentuk bebas itu tidak menyerupai silindris dan tidak juga menyerupai kubistis. Contohnya apa? Pohon, bunga, daun ini ya, rumput. Nah, ini adalah contoh-contoh gambar bentuk bebas. Nah, berikutnya adalah teknik dalam menggambar bentuk. Ada teknik arsir, ada teknik linear, ada teknik blok atau siluet, kemudian pointillis, teknik Dussel, teknik akuarel, dan terakhir ada teknik plakat. Jadi ada 7 teknik dalam menggambar bentuk. Ya, ini yang pertama, teknik arsir. Teknik arsir itu cara menggambar menggunakan pensil ya, secara sejajar atau menyilang. Jadi boleh sejajar juga boleh menyilang. Ini juga contoh lainnya. Nah, yang kedua ini adalah teknik linear. Linear itu cara menggambar menggunakan garis sebagai unsur utama. Jadi gambarnya seperti sketsa ya.
Yang ketiga ini adalah teknik blok atau disebut juga siluet. Ini cara menggambar dengan menutup objek menggunakan satu warna, sehingga tampak siluet ya. Yang keempat ini adalah teknik pointillis, cara menggambar dengan menggunakan titik-titik. Ini teknik pointillis. Contoh yang lain. Yang kelima ini adalah teknik Dussel. Dussel itu cara menggambar menggunakan pensil yang diletakkan secara miring atau rebah, atau bisa juga dengan digosok-gosok. Kalian bisa menggunakan tisu ataupun cotton bud ya untuk menggosoknya. Ini contoh lainnya. Berikutnya yang keenam adalah teknik akuarel. Teknik akuarel itu cara menggambar menggunakan cat dengan sapuan warna yang tipis sehingga hasilnya transparan. Ini contohnya. Yang terakhir adalah teknik plakat. Teknik plakat itu menggunakan cat ya dengan sapuan yang tebal sehingga hasilnya pekat dan menutup. Berikutnya adalah prinsip dalam menggambar bentuk. Yang pertama adalah perspektif. Perspektif itu cara pandang kita, bagaimana kita melihat sebuah objek. Kalau objeknya jauh maka terlihat kecil, kalau objeknya dekat akan terlihat besar. Yang kedua ada proporsi. Proporsi itu perbandingan antara bentuk satu dengan bentuk yang lain. Misalnya kalau kalian mau menggambar sebuah botol, tutup sama badannya pasti berbeda kan? Nah, itu usahakan bentuknya yang proporsional. Yang ketiga itu adalah komposisi. Komposisi itu misalnya kalian mau menggambar pada sebidang kertas ya, jadi usahakan letakkan di tengah-tengah. Jadi karyanya tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil, jadi pas sehingga enak dipandang mata. Yang keempat itu gelap terang. Nah, gelap terang ini adalah pencahayaan, arah dari mana datangnya cahaya. Dan yang terakhir adalah shadow atau bayang-bayang. Nah, ini yang menentukan bahwa objek itu terlihat 3 dimensi. Berikutnya adalah langkah-langkah dalam menggambar bentuk. Apa saja langkahnya? Yang pertama melakukan pengamatan. Jadi sebelum menggambar, kalian harus mengamati objeknya terlebih dahulu. Bentuknya apakah kubistis, silindris atau bebas. Yang kedua adalah menentukan sketsa. Jadi kalian harus menggambar sketsanya dulu atau rancangan awalnya. Yang ketiga, kalian harus menentukan gelap terang, arah datangnya cahaya. Cahaya datang dari mana? Dari kanan atau dari kiri? Kalau misalnya cahaya datang dari kanan, berarti yang kanan terang, sedangkan yang kiri gelap ya. Sehingga yang kiri nanti akan menjadi bayangan ya. Selanjutnya, yang keempat itu adalah menentukan teknik. Yang akan kita pelajari di sini hanya teknik arsir saja. Kemudian yang terakhir adalah sentuhan akhir atau finishing. Nah, karena yang kita pelajari hanya teknik arsir, ada berapa macam teknik arsir dalam menggambar bentuk? Nah, ini dia, macam teknik arsir. Macam teknik arsir ini ada 6. Yang pertama, arsiran searah. Kemudian arsiran silang. Yang ketiga, arsiran kontur. Ya. Kemudian yang keempat, bebas. Yang kelima, titik. Ya. Dan yang terakhir adalah melingkar. Ini contohnya searah, ya, berarti cuma satu arah. Yang kedua silang. Silang itu bisa kanan dan kiri atau atas dan bawah, pokoknya menumpuk ya. Yang ketiga kontur. Kontur itu mengikuti garis tepi, istilahnya seperti itu. Yang keempat bebas ya, jadi terserah kalian, yang penting gelap terangnya ada. Yang kelima titik. Nah, ini mirip pointillis, tapi kalau pointillis dia berdiri sendiri menjadi teknik. Dan yang terakhir adalah melingkar. Melingkar itu dimana kalian menentukan gelap terang dengan menaruh bulatan-bulatan kecil. Gitu. Nah,
Berikutnya, alat dan bahan yang kita perlukan. Yang pertama adalah kertas. Yang kedua, pensil 2B. Nah, nanti bisa kalian tambahkan dengan pensil 4B atau 5B. Kemudian ada penghapus. Dan yang terakhir, kuas atau cotton bud. Nah, berikut akan saya demonstrasikan penggunaan bagaimana cara kita menggambar bentuk dengan menggunakan teknik arsir.